Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidullal Adid, biasa dipanggil Ubay dengan nomor NIM akhir 111. Berikut adalah saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis Nabi. Apa sih pengertian dari hadis secara bahasa dan istilah, dan juga dan lain-lain. Secara istilah, hadis secara bahasa yaitu ucapan atau perkataan. Secara istilah, segala sesuatu yang bisa dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Perbedaan hadis juga adanya perbedaan hadis, juga sunnah dan khobar. Hadis yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah yaitu segala perbuatan atau teladan Nabi yang perlu diikuti. Sedangkan khobar yaitu sebuah berita atau informasi tentang sinonim dengan hadis. Berikut juga ada unsur-unsur hadis yang antara lain yaitu ada sanad, matan, dan rawi. Sanad yaitu suatu rantai periwayatan dari rawi hingga Nabi. Matan isi atau teks Nabi. Sedangkan rawi ada orang yang meriwayatkan Nabi, yang meriwayatkan hadis-hadis yang bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Terus juga di pembahasan kali ini juga ada klarifikasi, yaitu berdasarkan jumlah riwayat juga adanya hadis mutawatir, juga hadis ahad. Salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad. Juga adanya hadis ahad yaitu diriwayatkan oleh sedikit orang, bisa sahih atau hasan juga atau dhaif. Terus ada juga klarifikasi berdasarkan kualitas hadis, yaitu memiliki 3 klarifikasi yang diantaranya adalah sahih, hadis hasan, juga hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi, perawinya adil dan juga kuat hafalannya. Sedangkan hadis hasan yaitu mirip hadis sahih namun daya ingat perawi sedikit lebih melemah. Adanya juga hadis dhaif seperti terdapat cacat pada sanad atau perawinya, yaitu di suatu faktor atau salah satu dari perawinya tidak terpenuhi. Adanya juga fungsi hadis dalam kehidupan umat sehari-hari atau umat Islam sebagai penjelasan Al-Quran, bayan tafsir, sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan juga sebagai pedoman moral dan akhlak bagi umat Islam. Kesimpulannya, hadis merupakan suatu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pemahaman dan istilahnya dan klarifikasi hadis penting untuk menjaga kesahihan ajaran Islam, dan juga kajian hadis menurut ketelitian dan sanad dan matan. Oke, itu kesimpulan dari penjelasan tentang bab pertama tentang studi hadis. Mungkin kalau ada salah kata ataupun apapun bisa dimaklumi. Untuk penjelasan bab kedua itu bisa disampaikan di kesempatan kita yang di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.